gagasan pokok, dan membuat kesimpulan. Assalamualaikum anak-anakku kelas 6. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar solih dan solihah? Semoga dalam keadaan lebih baik dari hari ke hari, selalu bersemangat dalam menambah wawasan keilmuan. Tetap ingat Al-Qasas ayat 77. Allah telah memerintahkan kita untuk menjaga kelestarian makhluk hidup, dan ini sesuai dengan tema 6A, yaitu selamatkan makhluk hidup. Baiklah, setiap hari kita isi waktu kita untuk menjadi lebih baik dengan memperkaya pengetahuan dan keilmuan kita. Jika kita banyak membaca tentang berita, teks eksplanasi, atau teks laporan pengamatan, maka kita perlu memahami gagasan pokok atau kesimpulan dari bacaan tersebut, sehingga bisa dengan mudah kita pahami informasi yang ada dalam teks tersebut. Ada beberapa cara menentukan gagasan pokok secara sederhana. Di antaranya, yang pertama, dari kalimat utama. Kedua, menyimpulkan kalimat utama. Ketiga, menyimpulkan isi paragraf. Mari kita pahami lebih dalam lagi. Yang pertama, dari kalimat utama. Kita perhatikan contoh paragraf berikut. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat, misalnya hasil hutan. Sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut, misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi, misalnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Gagasan pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama. Namun ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan gagasan pokok. Kita lihat paragraf ini. Kalimat utamanya adalah di kalimat yang pertama, yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Ya, karena paragraf ini merinci tentang berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia, sehingga gagasan pokoknya ada di kalimat yang pertama yang menggambarkan bahwa banyak sekali kekayaan alam Indonesia. Lalu gagasan pokoknya sama dengan kalimat utama. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kedua, menyimpulkan kalimat utama. Jadi kita tidak ambil langsung dari kalimat utama, tapi kita simpulkan kalimat tersebut. Contoh paragrafnya adalah seperti ini. Seekor anak badak betina dan 2 ekor anak badak jantan berkeliaran di Taman Nasional Ujung Kulon. Ketiga ekor anak badak Jawa tersebut berhasil direkam. Keberhasilan perekaman ini memunculkan harapan bahwa ada peningkatan jumlah badak Jawa. Padahal badak terlangka di dunia ini populasinya semakin menurun dari tahun ke tahun. Kalimat utamanya adalah seekor anak badak betina dan 2 ekor anak badak jantan berkeliaran di Taman Nasional Ujung Kulon. Ada di kalimat yang pertama. Dan kita bisa ambil gagasan pokoknya dari kesimpulan dari kalimat utama. Seekor anak badak dan 2 ekor anak badak yang seperti ini, kalau kita jumlahkan menjadi 3, maka kita simpulkan 3 anak badak berkeliaran di Taman Nasional Ujung Kulon. Seperti itu. Cara ini juga termasuk cara mudah dalam mencari gagasan pokok. Kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian menyimpulkannya menjadi gagasan pokok, atau bisa juga dengan cara membaliknya. Ketiga, menyimpulkan isi paragraf. Contoh paragrafnya adalah seperti ini. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Kalimat utamanya yang mana? Betul, hewan ini adalah sapi, berada di akhir kalimat. Dan memang dari awal sampai akhir ini menceritakan tentang sapi.
Tapi gagasan pokoknya sedikit beda, bukan tentang hewan ini adalah sapi, melainkan gagasan pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Dari awal sampai akhir kalimat adalah ciri-ciri sapi. Jadi ini adalah kesimpulan dari isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kesimpulan. Bagaimana caranya membuat suatu kesimpulan? Kesimpulan yang baik terdiri dari: pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi harus ada pesannya. Kedua, intisari dari tulisan. Ketiga, dimulai dari khusus ke umum. 4, menggunakan kosakata yang baku. 5, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan gagasan pokok dan kata kunci dari kalimat menjelas dengan kalimat kita sendiri. Jadi kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri untuk membuat suatu kesimpulan. Contoh yang pertama ada di paragraf ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi gagasan pokoknya ada di mana? Ada di kalimat yang pertama, tapi disimpulkan menjadi jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ya, karena ini menceritakan tentang makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulan dari gagasan pokok ini adalah jagung sangat penting di Indonesia. Kenapa penting? Karena merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Contoh yang kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berbentuk sekuntum bunga. Manakah gagasan pokoknya? Iya, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Karena dari awal sampai akhir kita lihat ini adalah proses pembiakan jagung yang dimulai dari biji. Jadi kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Seperti itu ya. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas penjelasan Ibu Guru mengenai gagasan pokok dan kesimpulan? Agar lebih memperdalam wawasan, kalian harus banyak membaca dan berlatih. Baiklah, sekian penjelasan Ibu Guru. Semangat selalu ya dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.